Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Ada motivasi, ada semangat. Secara sederhana, memotivasi berarti membangkitkan motif. The reason why, alasan mendasar yang sangat penting bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Semakin kuat melekat alasan itu pada diri seseorang, pada diri anak kita, semakin tinggi dan mulia alasannya, semakin mendasar alasannya, maka ia semakin baik. Motivasi yang kuat melahirkan paling tidak dua hal. Yang pertama adalah kecintaan terhadap urusan yang berkaitan dengannya beserta segala sesuatunya. Urusan itu macam-macam. Apakah ia tentang ilmu ataukah tentang yang lain-lainnya. Akan tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa motif yang kuat itu melahirkan kecintaan terhadap urusan yang berkait dengannya dan beserta segala sesuatu yang menyertainya. Ketika seseorang dicintakan, dibangkitkan motifnya untuk memiliki kemampuan, untuk memiliki kesungguhan dalam urusan, katakanlah militer, katakanlah seseorang didorong betul untuk menjadi tentara, katakanlah seseorang didorong betul untuk menjadi pedagang, katakanlah seseorang didorong betul entah apapun itu, maka ia memiliki kecintaan terhadapnya beserta apa-apa yang menyertai ilmunya, latihannya, dan segala macamnya. Seseorang didorong untuk mencintai agama ini, dibangun motivasi untuk mencintai agama ini, memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan berusaha pula untuk mencintai segala sesuatu yang berkait dengannya. Yang kedua, motif yang kuat melahirkan semangat mempelajari, melakukan, dan mengikuti berbagai hal yang berhubungan dengan yang ia memiliki motif kuat terhadapnya. Karena orang sering melihat bahwa orang-orang yang motivasinya kuat itu semangatnya juga kuat, akhirnya sering orang rancu antara semangat dengan motivasi. Jadi kuatnya motif, atau lebih enak kita sebut motivasi, pada diri seseorang menjadikan perhatiannya lebih terpusat kepada urusan-urusan tersebut, bukan berpusat pada diri sendiri agar orang kagum kepadanya atau agar hanya dia saja yang berhasil. Seseorang itu kalau sangat mencintai bola misalnya, maka dia mencintai bola, dia senang ketemu orang yang juga mencintai bola. Jadi ketika kecintaan itu kepada hal-hal pokoknya, maka kecintaannya itu akan melebar. Dari sini kita juga melihat bahwa motivasi sangat berbeda dengan semangat. Begitu kita tidak dapat membedakan antara motivasi dan semangat, maka kita mudah salah langkah. Alih-alih memotivasi, yang terjadi justru hanya menyemangati saja, hanya menjadikan semangatnya berkobar-kobar, tetapi motifnya tak dibangun dengan kokoh. Di antara yang tampak membangkitkan motivasi tetapi justru melemahkan dan menggelincirkan adalah yang pertama, orientasi pada diri sendiri. Orientasi pada diri sendiri. Saya tadi memberikan contoh sederhana. Orang itu kalau sangat suka dengan bola, dia juga suka dengan pernak-perniknya, dia juga suka dengan orang yang suka bola. Artinya ada hal yang menyamakan di antara mereka. Tetapi ketika seseorang itu diarahkan, dibangun orientasinya pada diri sendiri, maka akan lain ceritanya. Begitu pula ketika berkenaan dengan agama, ilmu, dan lain-lainnya. Apa yang dimaksud dengan orientasi pada diri sendiri? Yakni segala urusan yang tampak mulia bukan untuk meninggikan kemuliaan urusan itu. Bukan, tetapi untuk keuntungan diri sendiri. Dihasunglah orang, didoronglah orang,
dikobar-kobarkan keinginannya untuk menghafalkan Al-Quranul Karim misalnya, bukan untuk menolong agama ini, tetapi untuk mendapatkan remah-remah dunia bagi dirinya misalnya. Jadi secara sederhana bahwa orientasi pada diri sendiri, yakni segala urusan yang tampak mulia itu bukan untuk meninggikan kemuliaan urusan yang ia didorong untuk bergiat dengannya, melainkan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri demi memperoleh penghormatan ataukah yang lain-lain. Yang kedua ini tak kalah buruknya, yakni membangkitkan dorongan, membangkitkan rasa suka untuk membanggakan diri sendiri. Kadang terjadi karena mengubah taujihat dari para masyayikh misalnya yang bersifat seruan, lalu menjadi kalimat mendaku. Semisal begini, taujihat itu misalnya menyerukan, jika ada 1000 mujahid, jadilah kamu salah satunya. Jika ada 100 mujahid, pastikan kamu salah satunya. Jika ada 10 mujahid, pastikan kamu salah satunya. Jika ada 1 mujahid, pastikan itu adalah kamu. Ini adalah seruan, ini adalah dorongan, ini adalah peringatan. Tetapi begitu diubah, jika ada 1000 mujahid, aku salah satunya, dan hingga akhir jika ada 1 mujahid, maka itu adalah aku, maka kalimat ini berubah kedudukannya dan berubah pula akibatnya. Ya. Ini merupakan self-acclaimed, mengaku dirinya seperti itu, meskipun boleh jadi tidak sampai self-proclaimed. Kalau self-proclaimed itu artinya dia mengumumkan, dia menunjukkan, dia mengaku kepada orang lain bahwa dirinya hebat seperti itu. Meletakkan atribut-atribut pencapaian atau keunggulan pada diri sendiri meskipun belum berbuat apa-apa merupakan bagian dari dorongan untuk membanggakan diri sendiri. Dua hal tersebut akan lebih sempurna kerusakannya apabila bertambah satu lagi, yakni alih-alih membangun motivasi yang terjadi justru mengobarkan hawa nafsu dengan segala cabangnya. Disinilah kita mengingat pada saat kita membahas usus tarbawiyah, di mana asas yang pertama adalah asas ma'rifi, dan pada asas ma'rifi bagian yang pertama adalah ilmu. Yang ilmu ini hendaknya melahirkan dua hal, al-fahmu wa bina'ud dawafi' as-sulukiyah, yakni motivasi itu seharusnya tumbuh, motivasi seharusnya bangkit, motivasi itu seharusnya terbangun dengan kokoh pada diri seseorang atas landasan ilmu, bukan dengan mengadu-adu perasaannya, termasuk bukan dengan tana'um, bernikmat-nikmat, dorongan bernikmat-nikmat. Anak-anak kalian pengen nggak bisa naik pesawat kemana-mana? Sekarang pandemi tak bisa naik pesawat. Anak-anak kalian senang nggak? Jadi hanya mengadu-adu aspek syuuriyah, aspek emosi, aspek rasa semata-mata. Berkenaan dengan ini, marilah kita ingat ketika Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita tentang 3 perkara yang membinasakan. Apa itu? Yang pertama adalah suh yang ditaati. Suh itu gabungan antara bakhil dengan tama'. Kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang diikuti. Jadi hawa nafsu. Kalau kemotivasi kita hanya mengedepankan mengadu-adu emosi mereka, hanya berkenaan dengan urusan-urusan perasaan mereka untuk tana'um misalnya, maka itu artinya kita sedang meninggikan hawa nafsu mereka. Padahal kalau seseorang itu himmahnya rendah dan hawa nafsunya melambung tinggi, itasafa bikulli khuluqin radhil, maka segala keburukan itu akan melekat satu persatu. Kemudian yang ketiga adalah wa'ijabul mar'i binafsih, dan kegaguman seseorang, ujub dia terhadap dirinya sendiri. Apa buruknya ujub? Bukankah itu akan membangkitkan semangat? Mari kita ingat tragedi iman yang menimpa Abdullah Al-Qasimi. Saya pernah menulis tentang tragedi iman seorang hafiz
yang bernama, saya menyebutnya tak enak kalau menyebutnya Syekh ya, Salah Ar-Rasyid. Kali ini kita akan berbincang yang berbeda. Dia adalah Abdullah Al-Qasimi. Hafalan Al-Quran ada padanya. Hadis demikian pula banyak yang melekat dalam dirinya. Dia juga memiliki pengetahuan yang luas mengenai berbagai cabang ilmu dalam agama ini. Kemampuannya menjelaskan, memberikan bayan dan burhan, mendatangkan hujah di atas rata-rata pada saat itu. Dia menulis banyak buku yang salah satunya bahkan oleh ulama sempat dikomentari. Jadi sebagian ulama itu mengomentari bahwa ia telah membeli mahar untuk meraih jannah, untuk meraih surganya Allah Azza wa Jalla dengan bukunya itu. Akan tetapi penyakit mengagumi diri sendiri, suka narsis, menggemarkan menulis syair untuk memuliakan diri sendiri, luput dari perhatiannya, luput untuk diperbaiki. Berjalin berkelindan dengan hubbus syuhur, cinta popularitas. Yang ulama memperingatkan hubbus syuhur, ra'sul khati'ah. Cinta popularitas itu induk segala keburukan. Cinta popularitas itu otak dari segala keburukan. Cinta popularitas itu biang segala keburukan. Nah, berjalan berkelindan dengan hubbus syuhur, jalan fitnah itu pun ia lalui hingga ia mengalami titik balik iman pada saat berjumpa dengan seorang gadis Beirut yang kemudian ia nikahi. Inilah awal perubahan dari seorang alim yang membawa hujah bagi muslimin untuk mengimani agama ini, mengimani dengan kokoh, berbalik menjadi seorang yang gigih menyeru manusia untuk tidak mempercayai, untuk tidak mengimani adanya Tuhan. Dia akhirnya mengumumkan diri sebagai seorang ateis dan ia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik, thumma na'udzubillahi min dzalik. Panjang cerita, tapi titik awalnya adalah mengagumi dirinya sendiri. Ujub. Buruknya kekaguman seseorang kepada dirinya sendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi dengan ungkapan i'jabul mar'i binafsih, adalah berkenaan dengan seseorang yang bahkan telah memperbuat kebaikan-kebaikan sangat besar. Lalu ia mengagumi diri sendiri, saya bisa berbuat seperti ini. Itu pun merupakan hal yang sangat buruk, hal yang membinasakan. Hari ini alangkah banyak anak-anak yang bahkan mereka belum berbuat apa-apa, tetapi telah diajari ujub semenjak dini di sekolah-sekolah mereka. Misalnya guru berteriak di hadapan mereka, lalu mengatakan, "Mana rapimu?" Anak-anak itu pun menjawab tanpa merapikan diri, tidak pula merapikan barisan. Lalu mereka mengatakan, "Ini rapiku." Siapa yang hebat? Lalu mereka serentak berkata sesuai dengan seruannya, "Saya," karena memang disuruh katakan saya, padahal dia belum berbuat apa-apa. Masya Allah, ataukah lebih tepat subhanallah, betapa untuk memotivasi ini kita memerlukan ilmu dari agama ini agar kita tak salah jalan. Alih-alih mau memotivasi, justru membangkitkan ujub sejak dini, menakjubi diri sendiri. Ujub itu buruk, meskipun dia ujub karena terpukau prestasi diri sendiri. Apalagi kalau belum berbuat apa-apa seperti tadi. Seperti tadi, anak belum berbuat apa-apa, bukannya mereka didorong untuk meraih kedudukan, tetapi dibangun ujub semenjak dini. Ada motivasi, ada pula istilah cita-cita yang sering dirancukan dengan motivasi. Sebuah cita-cita yang paling rendah sekalipun memerlukan motivasi. Adapun cita-cita yang tinggi, sangat tinggi, memerlukan motivasi yang tinggi, himmah aliyah, dan niat yang sahih. Sebagaimana ungkapan al-matlubul a'la mauqufun husuluhu ala himmatin aliyah wa niyatin sahihah. Begitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan. Apa tandanya seorang telah memiliki himmah? Apabila dia telah istisghar,
memandang kecil, merasa kecil terhadap kesulitan-kesulitan orang yang orang lain sudah mengeluh. Apakah karena dia tidak merasakan beratnya kesulitan itu? Merasa, tetapi kesulitan itu tak membuatnya jatuh. Kesulitan itu bukan untuk menyurutkan langkahnya. Sebagaimana ketika seseorang itu ingin memanjat tebing, menaklukkan gunung, bukan tak perih terasa di tangannya ketika tergores oleh batu, tetapi itu bukan menjadi derita. Ini tak menyurutkan langkahnya. Begitulah ketika seseorang telah mampu istisghar. Istisghar itu memandang kecil, merasa kecil terhadap kesulitan-kesulitan, merupakan penanda himmah itu telah ada padanya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.